waktu dirasa cukup untuk pengisian absensi dan juga pretest. Saya ucapkan selamat datang dan selamat sore juga kepada pemateri kita hari ini, Teh Elia. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib upgrading 1 pada hari ini. Pertama, seminar dimulai pukul 15.45. Kedua, akses ke Zoom akan dibuka 10 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, absensi dan pretest akan dikirim 10 menit sebelum acara dimulai melalui grup WhatsApp BEM. Keempat, ID peserta menggunakan nama asli dengan format nama _kementerian _angkatan. 5. Peserta diwajibkan untuk on-cam, berpakaian rapi, berlaku sopan saat acara berlangsung. 6. Peserta mematikan suara selama acara berlangsung. Ketujuh, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat atau dengan mengaktifkan mikrofon dengan format nama lengkap, angkatan, dan pertanyaan. Yang kedelapan, peserta yang berhalangan hadir harap mengkonfirmasi kepada Bella. Yang kesembilan, 10 menit sebelum acara berakhir, link absensi dan post-test akan dibagikan. Peserta diwajibkan mengirim bukti screenshot ataupun catatan materi hari ini. Demikian tata tertib acara upgrading day pada hari ini. Diingatkan lagi kepada rekan-rekan untuk segera bergabung dan mengaktifkan kamera. Sesuai tata tertib yang saya bacakan sebelumnya, bahwa untuk format nama yakni nama lengkap, _kementerian, _angkatan. Jadi yang belum dirubah namanya dan juga belum on cam, dipersilahkan. Angkel mana Angkel? Ami mana Ami? Ami mana? Oh,
itu pintunya. Baiklah, acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan bismillah untuk acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, sehat, dan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Bella Aprilia Karisma, Teknik Tekstil 2019, diamanahi sebagai Staf Sekretaris Umum BMKM Politeknik STTT Bandung periode 2020-2021. Pada acara ini, saya bertindak sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara Upgrading 1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri TLya yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara Upgrading 1 di tengah-tengah kegiatan yang padat. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh BPI yang telah hadir untuk memantau jalannya acara ini. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PSDM yang telah mempersiapkan acara ini guna meningkatkan mutu pengurus BEM itu sendiri. Yang keempat, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus BEM yang telah hadir dan mengikuti acara ini. Semoga tujuan dari diadakan upgrading ini dapat terlaksana dan manfaat bisa diambil oleh rekan-rekan sekalian. Saya akan membacakan susunan acara Upgrading Day 1 pada hari ini. 15.45 sampai dengan 15.55 pengisian absensi ataupun PTS. 15.55 sampai 15.58 pengondisian acara. 15.58 sampai 16.01 pembukaan acara. 16.01 sampai 16.04 sambutan ketua pelaksana. 16.04 sampai 16.08 sambutan Ketua BMKM Politeknik STTT Bandung periode 2020-2021, 16.08 sampai 16.10 pembacaan singkat materi, 16.10 sampai 17.10 penyampaian materi, 17.10 hingga 17.30 sesi tanya jawab, 17.30 hingga 17.35 kesimpulan materi, 17.35 sampai 17.40 pemberian sertifikat, 17.40 sampai 17.45 sesi foto bersama, 17.45 sampai 17.55 pengisian absensi dan post-test, 17.55 sampai 18.00 yakni penutupan. Demikian susunan acara pada hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Pelaksana. Kepada Zaidan Al-Fajri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TLya sebagai pemateri pada hari ini dan kepada Badan Pengurus Inti BMKM Politeknik ST3 Bandung yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini serta para staf pengurus BMKM Politeknik ST3 Bandung yang sudah menyempatkan hadir dan senantiasa mengikuti acara upgrading 1 pada hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila pada saat nanti baik di dalam acara maupun di luar acara selama persiapan kemarin terdapat suatu kesalahan atau mungkin khilaf dari kami sebagai panitia dan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan juga kepada para pengurus staf BMKM Politeknik ST3 Bandung, Zidan berharap acara ini
kami dari Kementerian PSDM BMKM Politeknik ST3 Bandung berharap bahwa nanti setelah acara ini berlangsung akan ada suatu peningkatan mutu dan kualitas bagi para pengurus BMKM Politeknik ST3 Bandung agar menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja dari Zidan selaku Ketua Pelaksana acara Upgrading 1 pada hari ini dan mewakili seluruh panitia Upgrading Day 1 2020-2021. Maka dari itu Zidan ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Allah. Zidan mohon ampun. Zidan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zaidan. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua BMKM Politeknik ST3 Bandung 2020-2021 kepada Kang Jetmal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Teh Elia selaku pemateri kita pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Teh Elia yang telah menyempatkan waktu dalam sela-sela kesibukannya. Saya mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur yang sangat banyak kepada Teh Elia. Yang saya hormati rekan-rekan Badan Pengurus Inti BMKM Politeknik ST Bandung periode 2020-2021 serta rekan-rekan Badan Pengurus BMKM Politeknik ST Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga kita selaku umatnya hingga akhir zaman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan Upgrading Day yang pertama. Upgrading merupakan sebuah kegiatan pelatihan peningkatan mutu, pengetahuan, dan ilmu organisasi bagi pengurus BMKM Politeknik ST Bandung periode 2020-2021. Kegiatan ini diharapkan berguna untuk mengupgrade diri para pengurus BMKM Politeknik ST Bandung. Kegiatan ini dapat meningkatkan soft skill dari Badan Pengurus BMKM Politeknik ST Bandung setelah kita melewati proses perkuliahan selama 5 hari, ditambah dengan tugas-tugas yang tentunya sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa saat mengenyam pendidikan. Di sela-sela waktu kita bisa menambah ilmu dengan kegiatan ini. Namun rekan-rekan masih dapat menyempatkan waktu hadir di sini dan mengikuti kegiatan upgrading yang insya Allah tidak ada ruginya bagi rekan-rekan dan kita dapat memetik banyak ilmunya. Ketika mungkin banyak orang di luar sana yang menggunakan hari minggunya untuk bermain, sedangkan teman-teman di sini untuk menuntut ilmu melalui upgrading yang pertama ini. Insya Allah niat baik dari teman-teman akan mendapatkan hasil yang baik pula. Saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga lelahnya teman-teman menjadi lelah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Teh Elia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Kemal atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni pembacaan CV pemateri. Baiklah, pemateri kita hari ini yakni Kak Elia bin Nur Aini, STLT. Pengalaman organisasi beliau
Sahabat Museum Asia Afrika tahun 2014-2015, Komandan Resimen Mahasiswa 2016-2018, yang ketiga, Gerakan Husnuzon tahun 2016, Inkubator Bisnis Politeknik STT Bandung tahun 2016-2018, Menteri Sosial PMKM Politeknik STT Bandung periode 2016-2017, Menteri Dalam Negeri PMKM Politeknik STT Bandung periode 2017-2018, dan Dewan Penasehat Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khair 2017-2018. Ya, itulah penghargaan yang telah diraih oleh Teh Elia. Awarding Minta Yuno Foundation Scholarship, finalist UCAN Indonesia Program, Student Exchange of UTech in Malaysia, awardee scholarship master Rekayasa Tekstil dan Aparel, pengalaman kerja mata panah tahun 2015 sampai dengan sekarang, Coach of Usage Chapri tahun 2017-2018, Nuvi.id 2018 hingga sekarang, penggerak Waluyo Jiwo, orang dengan gangguan jiwa tahun 2020 hingga sekarang, Secretary of Al-Khairat Farm tahun 2020 hingga sekarang. Berikut adalah CV materi kita hari ini. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan diberikan langsung oleh Elia di Nur Aini, SRT. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, semuanya teman-teman, selamat sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas? Ya, Terdengar, jelas Bu, jelas Bu. Ya, terima kasih. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Om Swastiastu. Hari ini pada tanggal 29 November 2020, kita akan belajar bersama-sama. Bukan saya yang menggurui kalian atau saya yang mengajar kalian, tapi kita akan sharing dan belajar bersama-sama tentang communication and relationship, seperti itu. Nah, kita juga, saya dulunya juga di BMKM Politeknik STT Bandung, 2 periode. Di periode yang dulu dengan periode yang sekarang, pasti ada perbedaan-perbedaan dan itu tidak bisa dibandingkan karena kebutuhan, kondisi, dan hal yang harus menjadi target akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di kondisi pandemi ini, teman-teman harus jaga kesehatan dan juga kita melaksanakan upgrading, tidak bisa bertatapan langsung, tidak bisa bertemu langsung, kita melalui media sosial dan itu ada dampaknya juga, baik positif dan negatifnya. Cuman dengan kondisi yang seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan benar tadi kata Ketua BEM-nya, pada hari Minggu yang lain pada bermain atau istirahat, kalian menyempatkan waktunya untuk belajar, itu adalah nilai plus buat diri kalian untuk meningkatkan soft skill dari diri kalian. Seperti itu. Lanjut. Nah, di dalam
materi komunikasi, David Berlo membuat formula komunikasi yaitu SMCR. SMCR itu source, bagian pengirim, message, bagian pesan, channel, saluran media, dan receiver yaitu penerima. Nah, di sini kita sebagai badan eksekutif mahasiswa itu sebagai source, yaitu pengirim pesan. Jadi apapun kaitannya dengan perguruan tinggi, informasi baik dari intern maupun ekstern, dari perguruan tinggi, informasi dari akademik, itu yang menyalurkan nanti dari BMKM. Nah, misalnya satu dari Kemendagri, bagian dalam negeri. Mendagri itu mengurusi apa saja sih kaitannya dengan komunikasi yang dilakukan dalam kampus. Nah, fungsinya dari Dagri itu dia mencari informasi, kemudian mendistribusikan informasi, selanjutnya juga mengawal kegiatan-kegiatan, terus peraturan-peraturan yang ada di kampus. Itu fungsinya dari Dagri. Kalau dari Kementerian Luar Negeri, dia yang bagian keluar. Jadi informasi-informasi dari luar, dia yang bagian menyalurkan, kemudian mencari informasi, tidak hanya kita yang menjadi pendengar atau penonton dari informasi yang ada di luar, kita harus ikut andil juga, seperti itu. Andilnya bagaimana? Andilnya kita bisa ikut dengan kelompok mahasiswa yang ada di luar, seperti itu. Terus banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang tergabung di wilayah Jawa Barat maupun di Indonesia. Semakin kita mengikuti banyak kelompok itu, semakin banyak pula informasi, kemudian banyak pula sharing, tambah pengetahuan, terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan dari BMKM itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada message. Nah, pesan ini apa saja sih? Nah, pesan ini baik secara lisan maupun pesan secara tulisan, itu juga nantinya harus kita sampaikan. Nah, di sini bisa jadi miscommunication ketika kita menyampaikan pesan kalau kita tidak berhati-hati dalam menyampaikan. Karena apa? Pesan ini sifatnya konkret. Jadi dia tidak memiliki dia hanya sebuah tulisan dan ucapan. Nah, pinter-pinternya kita cara BEM itu dia bagian penggerak, lokomotornya yang ada di kampus, dari bagian mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa, dia harus netral, dia harus bergerak ke arah mana. Maksudnya netral adalah mewakili mahasiswa, harus menyuarakan suara mahasiswa, seperti itu. Kemudian channel atau saluran media. Nah, media ini karena kita di posisi pada pandemi, ini hal yang paling urgent, hal yang paling pertama harus kita lakukan melalui saluran media untuk menyampaikan informasi-informasi, karena kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa dalam satu ruangan. Misalnya kalau kita mau berdiskusi biasanya ada di ruang BEM gitu kan, kemudian kita bisa berkumpul di kampus. Nah, pada saat ini kita tidak bisa berkumpul selayaknya biasanya, makanya kita memerlukan saluran media. Nah, media ini apa saja gitu kan. Nah, media ini tidak hanya media elektronik, kita juga bisa lewat media-media yang lain seperti itu. Kemudian receiver, penerima. Antara saluran media, channel dan penerima ini sangat erat karena ketika saluran media kita ini tidak diketahui sama penerima, ya percuma kita memberikan informasi. Orang nggak akan bisa lihat, pesan kita tidak akan tersampaikan. Kemudian dalam proses penyaluran media, kalimat kita yang kita gunakan itu mengajaknya bisa membuat mereka, wah penasaran nih, ini informasi apa ya? Atau kita sekedar menulis saja, karena copywriting ini sangat penting pada saluran media. Untuk membagikan informasi ini penting sekali kita dalam memberikan tulisan-tulisan yang menggugah gitu. Menggugah itu ibarat bukan hanya kata motivasi, tapi dialek kita dalam menulis itu sangat penting. Nah, di sini dialek kita itu yang kaitannya harus yang milenial, kata-katanya yang tidak baku gitu. Karena apa?
kalimat yang terlalu baku, orang juga akan bosan mendengarnya gitu, melihatnya pun ataupun juga dalam membaca. Nah, setidaknya bagian baku itu bagian pada informasi yang penting. Untuk bagian pembukanya, untuk introduction, kemudian kita untuk memberikan greetings, itu kita bisa pakai bahasa-bahasa yang non formal. Karena dengan kita bahasa yang non formal, kita akan mengajak mereka setidaknya tanpa kita bertemu langsung, kita bisa merangkul lewat kata-kata kayak gitu, teman-teman. Kemudian untuk penerima sendiri. Nah, audiens ini penting. Jadi misalnya di akun BEM, di situ IG-nya BEM, anak-anak seberapa banyak yang ikut atau follow di IG BEM. Selain itu, informasi bisa dilewatkan lewat mana saja. Apakah si penerima ini akan tahu semuanya? Misal bisa jadi informasi itu dilewatkan lewat ketua KM-nya. Kemudian ketua KM kan memiliki grup. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi untuk menyampaikan informasi. Jangan sampai kita menyampaikan informasi atau link-link hanya saat mau, misalnya kita mau ada audiensi saja seperti itu. Kaitannya kita memberikan informasi, ya kita harus melihat dan menelaah informasi itu emang dibutuhkan, emang kebutuhan dari kampus atau sekedar kita biar memiliki feed di Instagram, misal kayak gitu. Untuk kebutuhan kita setiap hari memberikan konten. Nah, itu penting apa enggak? Itu juga kita harus memikirkan gitu. Jadi informasi apa yang harus kita sampaikan, itu harus kita kaji dulu. Nah, ini penting enggak ya buat mereka gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada namanya komunikator. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, di sini orangnya bisa satu, bisa dua, ataupun sebanyak-banyaknya atau massa seperti itu. Jadi setiap orang yang menyampaikan pesan itu namanya adalah komunikator. Nah, orang yang menyampaikan pesan ini dia harus memiliki istilahnya memiliki bahasa yang banyak untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Jadi dia bisa komunikatif seperti itu. Kalau dia hanya baku, dia hanya menyampaikan to the point aja tanpa ada kalimat greetingnya, itu juga akan berpengaruh pada kedekatan terhadap yang lainnya. Kemudian ada namanya komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan dari komunikator. Jadi receiver itu namanya komunikan. Kemudian ada pesan. Nah, pesan ini adalah hal yang disampaikan. Dia berisi abstrak dan bersifat konkret bila dia berupa suara. Kemudian di sini pesan itu juga bisa dilihat dengan mimik dari bahasa yang disampaikan, gerak-geriknya, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Nah, bahasa lisan dan bahasa tulisan ini dia tidak memiliki rasa, tapi dia bisa memberikan efek ketika si tulisannya ini kita bisa, misalnya di copywritingnya ini kita berikan emoticon, kemudian kita berikan bahasa-bahasa yang istilahnya kita mengajak. Di situ nanti akan memberikan efek yang berbeda ketika kita hanya memberikan bahasa yang to the point seperti itu. Kemudian ada namanya saluran komunikasi. Nah, saat ini di zaman milenial pastinya hal yang paling utama adalah saluran komunikasi. Di zaman semua pakai internet, kita bisa lewat saluran komunikasi ini bisa berbagai macam seperti itu. Nah, saluran komunikasi ini kita bisa menggunakan sosial media, kemudian saluran komunikasi ini bisa face to face, kita bertemu langsung seperti itu, atau bisa juga dengan B2B, jadi kita menyampaikan lewat satu orang, kemudian orang itu menyampaikan ke bawahnya. Nah, kalau di bagian organisasi, saluran komunikasi itu kan ada vertikal dan horizontal ya, jadi bagaimana cara kita berkomunikasi ke atasan atau ke ketua BEM, nanti ketua BEM berkomunikasi dengan perguruan tinggi, kemudian misal dari Dagri berkomunikasi dengan bagian akademik, bagian dengan Pudir 3, kalau misal bagian Kementerian Divisi Komunikasi, itu kan nanti berhubungan juga dari Dagri
terus dia berhubungan juga dengan Menlu, apa yang harus mereka sampaikan seperti itu. Nah, hubungan di antara sesama kementerian itu namanya hubungan secara horizontal. Nah, itu komunikasinya harus seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kalau secara vertikal kita harus punya misalnya ke perguruan tinggi. Nah, sejauh ini yang nanti akan saya tanyakan kepada kalian adalah kalian sudah kenal belum sama orang-orang yang ada perguruan tinggi gitu? Jadi sesama sivitas akademika udah kenal belum? Ataukah kalian itu bertemu dengan beliau karena hanya ada kebutuhan gitu? Karena akan berbeda ketika kita mengobrol dengan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan kita sama kebiasaan kita yang suka menyapa dan memberikan salam kepada orang-orang yang ada di sivitas akademika. Itu akan jauh lebih terbuka ketika kita udah kenal dan akrab, kita tahu namanya, paling enggak misal bagian kita mengurus bendera, kemudian kita mengurus GSG. Nah, itu kepada siapa? Kepada Abah. Tahu nggak sih Abah itu orang mana? Terus kalau kita misalnya butuh mikrofon, sound system, kepada siapa sih kita ngomong? Nah, kepada Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik itu orangnya mana? Nah, kalau kita tahu namanya, kita tahu orangnya mana, itu akan jauh lebih mudah daripada kita hanya berdasarkan surat. Oh, ini suratnya ke sana. Kita nggak tahu, hanya berdasarkan kebutuhan saja. Kalau kita berdasarkan kebutuhan, ya orang juga akan ngasihnya sesuai kebutuhan aja, dan kadang itu pun juga memiliki waktu dan proses yang lama seperti itu. Jadi pesan dari saya adalah ke anak-anak BEM yang baru adalah kalian harus mengenal orang-orang yang ada di sivitas akademika. Buat apa sih? Ya buat diri kalian sendiri sebenarnya, selain buat keberlangsungan organisasi gitu. Karena dengan kita kenal akan mempermudah diri kita, apalagi yang notabene kan di kampus tekstil ya, yang tidak terlalu besar gitu. Dan orang-orangnya juga nggak terlalu banyak, jadi mudah kita untuk berkenalan. Misal bagian akademik, siapa sih kepalanya? Oh, ada Bu Wari. Terus kemudian Pudir 3 ada Pak Maki, Pudir 2-nya ada siapa, Pudir 1-nya siapa? Atau jangan-jangan kita ke bagian kayak kemarin nih, mau saya soroti kaitannya dengan pemberian undangan, pengajuan laporan apa undangan ya dari BEM itu. Jadi ada yang salah, langsung ke Pak Maki, itu juga kemarin saya lihat juga surat yang kalian berikan ke Pak Maki, kaitannya data buat yang wisuda, ya. Kalian habis nanya untuk minta data mahasiswa yang di wisuda tahun ini? Iya Pak Ketua? Betul Bu. Iya. Nah, di situ ada beberapa kesalahan. Cuman emang langkahnya dari Pak Maki dicoret, dibenarkan, terus baru dikasih ke Bu Wari. Jadi harus dari kalian setidaknya benar-benar dicermati gitu. Untuk mengasihkan surat tuh harus benar dari sekretarisnya, diteliti gitu. Jangan sampai udah sampai di atas ada kesalahan nggak apa-apa karena di awal. Cuman kalau nanti kedepannya sering ya jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian minta datanya ini hard copy atau soft copy, itu kemarin juga di bagian akademik itu juga ini gimana sih gitu. Nah, selain itu gini, kalau di posisi online biasakan yang minta misalnya minta keterangan gitu tuh satu orang saja, misal bagian Mendagrinya bagian anggotanya misal si A, cukup itu saja, itu yang fokus ke misal ke Bu Wari atau ke siapa, cukup satu saja. Nah itu kalau misal nggak dibalas gimana? Ada nggak anak-anak yang ada di kampus itu yang nanti ke bagian akademik atau ke Pak Maki kayak gitu. Kalau semuanya datang itu juga akan merepotkan dari perguruan tinggi gitu. Nah kadang kita juga berpikiran gini, lah kita nanya gitu kan, tapi nggak dibalas-balas atau nggak dijawab-jawab, akhirnya kita juga menyerbu karena mahasiswa juga menunggu. Nah kalau kayak gitu kita harus bisa win solution juga gitu. Biar apa? Biar semua jalan, dari perguruan tinggi enak ngasih ke BEM, BEM juga mendapatkan informasi lebih cepat. Caranya gimana? Silaturahim. Nah, silaturahim ini penting banget. Nah, kayak kemarin
katanya BEM udah silaturahim juga ya, bagus kalau udah silaturahim ke bagian kepala bagian seperti itu. Nah, kemudian efek komunikasi, saya ulangi lagi, efek komunikasi ini dari kita lewat saluran komunikasi. Efek komunikasi itu diartikan dari pengaruh yang ditimbulkan dari komunikator, orang yang memberikan komunikasi. Itu efeknya gimana? Nah, efeknya bisa berupa efek kognitif, yaitu seseorang menjadi tahu, ataupun secara afektif, yaitu mereka memiliki gambaran yang terbentuk, ataupun secara kognitif, yaitu tingkah laku. Jadi kita memberikan informasi dan mereka, oh gini, jangan buang sampah sembarangan. Itu hal yang simpel tapi nggak banyak orang yang yang belum sadar gitu. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kita ngasih tahu, tapi dia berubah apa enggak kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh kalau mereka berubah berarti kita menjadi komunikator udah bisa jalan seperti itu. Kemudian ada namanya umpan balik. Umpan balik ini diartikan sebagai jawaban dari komunikan terhadap pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Jadi misal kayak ini event apa yang sebentar lagi mau dijalankan atau kegiatan upgrading aja. Nah, dari panitia menyampaikan informasi. Nah, ada nggak balasan atau umpan balik dari ketika kalian menyampaikan informasi ke anggota? Jawaban, oh ya saya siap hadir, atau hanya di-read aja gitu kan. Nah, kalau mereka memberikan umpan balik, berarti mereka merespon pada kita gitu. Berarti ada rasa penghargaan atau menghargai, menghormati. Setidaknya gitu. Apa kalau kita misalnya ngirim sebagai komunikator, ngirim pesan, dan ternyata hanya di-read aja, itu adalah salah satu bentuk orang yang tidak punya akhlak menurut saya. Karena dia udah membaca, tapi tidak membalas gitu. Setidaknya kalaupun udah dibaca, mungkin karena dia sibuk ya balasnya nanti nggak apa-apa, tapi jangan sampai tidak dibalas berhari-hari. Itu salah satu etika yang harus dihindari ketika kita membaca dari WA ataupun dari media sosial yang lain, tapi kita tidak membalas seperti itu. Lanjut. Ada unsur dalam komunikasi verbal. Komunikasi itu ada yang verbal dan non-verbal. Sekarang kita bahas tentang komunikasi verbal dulu. Oke, yang pertama adalah kata. Kata itu lambang terkecil dari bahasa yang mewakili sesuatu. Jadi kalau huruf berkumpul itu akan menjadi kata. Nah, dari kata itu udah memberikan arti. Tapi ketika dia berubah menjadi bahasa, itu akan memberikan makna yang lebih gitu. Nah, dari kata itu dari kata-kata itu bisa mengandung banyak hal. Misal kalau kita dalam kondisi yang berbeda kayak gitu. Cuman di sini kita harus berhati-hati dalam menentukan kata. Jangan sampai kata-kata kita ini menyinggung gitu. Kalau emang posisinya untuk memberikan informasi yang penting. Kecuali kita untuk kaitannya menyuarakan suara mahasiswa gitu. Kita harus benar memberikan dampak. Kata-kata kita harus memberikan dampak. Misal kata kita yang membangun semangat, terus kata-kata kita yang benar-benar menyuarakan. Kan gini, kalau kita menyuarakan suara mahasiswa tapi tulisan kita yang monoton gitu kan, tulisan kita hanya yang biasa-biasa aja gitu. Greget, bisa kata-kata kita yang tujuannya untuk menyuarakan suara mahasiswa, tapi kitanya tulisannya lempeng-lempeng aja kayak gitu. Nah, di sini ada bahasa. Orang itu bisa memiliki kemampuan berbahasa atau berbicara. Nah, di sini tuh ada namanya operant conditioning theory. Di sana menyatakan bahwa orang bisa berbicara kalau dia diberikan selawat. Misal, kita sebagai ini nih, kita mahasiswa.
Kemudian kita nggak tahu mau kayak gimana, sedangkan di sana ada polemik atau problematika gitu kan. Kemudian ada suara nih, ada orang-orang yang berkumpul, misalnya dari Kementerian Luar Negeri berkumpul dengan kelompok mahasiswa, terus berdiskusi. Oh ini harusnya kayak gini-gini. Nah kita yang sebelumnya diam, dengan adanya diskusi itu kita juga akan menyampaikan, memberikan tanggapan, langsung untuk menyampaikan dan memberikan reaksi kepada orang lain seperti itu. Terus ada juga namanya kognitif teori. Kognitif teori itu orang yang sudah bisa berbicara, berbahasa, emang sudah bawaan dari lahir. Ada kan orang, ada yang tipikal dia pintar ngomong, ada yang cenderung pendiam. Nah pintar ngomong itu ada yang emang dari lahir udah pintar aja ngomong. Ada yang emang harus dilatih, dia harus belajar public speaking kayak gitu. Kemudian ada juga mediating teori. Di sini adalah teori penengah yang menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, dia satu, bisa terangsang dari stimulan yang dari luar, juga dipengaruhi dari internal yang dialami oleh proses diri sendiri. Misal ketua BEM, dulu ketua BEM kan pinter ngomong nih. Nah, pinter ngomong ini berasal dari mana? Satu, karena lingkungan yang membentuk dirinya, misal dari dulu ikut kegiatan PMR, pramuka, atau ikut OSIS, di mana mengharuskan dia untuk berbicara, untuk berdiskusi setidaknya sesama kelompoknya. Itu yang proses dari internal yang mempengaruhi dia bisa belajar bicara. Kemudian stimulan dari luar, dia ikut tergabung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian melihat orang-orang yang berbicara, cukup dengan melihat dia tahu, oh dia gaya bahasanya kayak gimana, kemudian intonasi-intonasi untuk dia berbicara kayak gimana. Dengan melihat itu saja dia akan dia akan dapat stimulan. Kalau oh cara berbicara itu seperti ini, gaya bicaranya gimana. Pak SBY kalau berbicara tangannya bergerak kayak gimana. Pak Jokowi berbicara dia seperti apa. Pak Jokowi berbicara lembut, pelan, misalnya gitu. Pak SBY setiap berbicara dia patah-patah, ada gerakan tangan, terus berpikir dulu gitu kan. Terus Pak Karno misal dia berbicara, dia tegas, lantang, bersemangat dengan gaya bahasa yang benar-benar greget, misal kayak gitu. Nah itu berasal dari mana? Itu berasal dari stimulan dari luar dan juga stimulan dari dalam, bisa juga seperti itu. Kemudian di sini ada pengalihan displacement. Pengalihan displacement ini bahasa yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana berbicara mengenai hal-hal yang kaitannya tentang masa lalu, masa depan, kemudian dia yang memiliki hal-hal keunikan yang dia sampaikan, itu dalam berbicara. Kemudian ada kebebasan makna. Kita dalam berbicara, apalagi di era setelah tahun 98, di era reformasi, kita bebas untuk menyuarakan suara dari masyarakat, dari rakyat, dari pribadi, itu kita dibebaskan. Nah, di sini kita bisa menyampaikan aspirasi itu dengan memiliki makna yang bebas. Maksudnya kita bisa menyuarakan dari sudut pandang manapun kita bisa menyampaikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jelas dan ringkas. Jangan sampaikan kepada orang lain bahasa yang bertele-tele. Ketika kita menyampaikan bahasa yang bertele-tele, orang juga nggak akan respect juga terus-terusan kepada kita gitu. Sampaikan, misal pertanyaan apa, jawab dengan jawaban sesuai apa yang ditanyakan. Nggak usah ditambah-tambahin. Karena apa? Ketika kita terlalu banyak puter-puter, kita terlalu banyak istilahnya tidak pada intinya, itu juga orang fokusnya akan berkurang seperti itu. Kemudian perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ini bisa kita dapat ketika kita sering membaca buku, membaca media sosial, membaca koran, seperti itu. Dengan kita membaca itu, kita akan terbuka pikiran kita. Ibaratnya, apa sih hari ini, info apa sih yang terjadi pada hari ini gitu. Kaitannya misal adanya korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan gitu kan. Nah, jadi itu ya jadi bahas dengan kita mengetahui informasi-informasi yang terjadi setiap hari, itu akan menambah perbendaharaan kata kita. Kita akan berkomunikasi dengan orang lain juga enak gitu. Jadi
kita nggak perlu bahas yang lain, tapi dengan kegiatan hari ini aja kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan informasi dari sudut pandang kita. Pun juga karena kita berorganisasi, kita juga bisa menjadi penengah atau penyalur aspirasi dari mahasiswa kaitannya apa yang terjadi di kampus seperti itu. Kemudian intonasi ini sangat penting juga di dalam komunikasi verbal, karena ketika intonasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, itu juga tidak enak didengar seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara terlalu cepat, sedangkan kita tidak melihat receiver kita, penerima kita kayak gimana, itu juga akan berpengaruh juga gitu. Kemudian kecepatan berbicara. Kita melihat audiens kita siapa, apakah orang tua, apakah mahasiswa, apakah anak kecil. Nah, di sini juga akan berpengaruh ketika kita berbicara sama anak kecil, itu harus pelan, harus bersemangat, kecepatan berbicaranya dilambatkan kayak gitu kan. Kalau kita berbicara kepada mahasiswa, kita cepat berbicaranya. Karena apa? Mereka di posisi umur yang rentangnya 17 sampai 25, di mana otak mereka adalah posisi otak yang paling optimal, sehingga ketika kita berbicara mereka mudah menangkap daripada anak-anak maupun orang tua. Kemudian humor. Jangan sampai kita berbicara itu terus saja monoton. Kemudian kita kaku gitu kan, nggak ada humor sama sekali gitu. Nah, humor ini juga bisa pemicu untuk kita mencairkan suasana gitu. Misal ada rapat nih, rapat udah kan formal gitu, beres rapat ya jangan terus kaku, ya kita humor, bercanda gitu kan. Nah, dengan bercanda tuh sebenarnya orang juga akan lebih masuk gitu ketika kita memberikan informasi kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau verbal itu tadi, kemudian sekarang ada jenis komunikasi nonverbal lewat sentuhan atau haptik. Nah, sentuhan ini misal gini, kalian bertemu dengan teman. Secara sentuhan kalian bisa merangkul, hey gimana kabarnya, itu adalah bentuk kalian dekat kepada teman kalian seperti itu. Terus kemudian sentuhan kalian bisa bersalaman gitu kan, karena sekarang pandemi mungkin kalian bisa pakai lengan kalian untuk bersalaman, nggak pakai tangan kalian kayak gitu. Nah, itu udah menunjukkan bahwa ada kedekatan emosional antara kalian seperti itu. Kemudian ada komunikasi objek. Nah, komunikasi objek ini dinilai berdasarkan dari pakaian, kemudian pakaian terhadap penilaian seseorang. Nah, misal di BEM ada seragam gitu kan, ada seragamnya anak BEM. Beda orang yang berpakaian biasa sama misal kita pakai seragam BEM, terus kita mengajukan pertanyaan di dalam sebuah forum, itu akan berbeda. Oh, anak ini anak BEM. Jadi ada identitas yang terlihat sehingga orang pun respeknya juga akan berbeda. Di saat kita misalnya belum tahu nih siapa yang dituju, kita harus pakai seragam. Karena di situ dengan kita pakai seragam, kita akan tahu siapa lawan bicara kita, terus identitasnya dia seperti apa kayak gitu. Kemudian chronomic. Chronomic ini merupakan komunikasi yang nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. Misal hari ini saya berikan applause dan pujian kepada kalian semua yang hadir tepat waktu. Nah, itu bentuk dari chronomic. Kalian menghargai waktu, mahasiswa menghargai waktu. Jadi kalian misal kegiatan acara 15.45, kalian hadir di 15.45 atau syukur-syukur sebelum 15.45. Itu adalah salah satu bentuk untuk menghargai waktu. Itu adalah bentuk dari komunikasi nonverbal dari chronomic. Dengan kita menghargai waktu, datang tepat waktu, itu juga akan memberikan efek yang bagus juga terhadap sudut pandang orang lain terhadap kalian. Berarti ada kesiapan, satu. Yang kedua adalah tahu tentang jadwal kegiatan hari ini. Yang ketiga adalah dia menghargai terhadap teman-temannya yang punya kegiatan. Dia bisa hadir seperti itu.
Kemudian ada namanya gerakan tubuh, kinestetik. Nah, gerakan tubuh ini bisa banyak banget yang bisa kita jelaskan dari gerakan tubuh. Yang pertama yaitu gerakan tubuh secara langsung. Misalnya, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, apakah posisi kita melihat matanya, atau kita merunduk, atau kita diem saja, ataukah kita posisi tubuhnya tidak tegap seperti itu. Nah, ketika kita berbicara seperti itu ada tandanya. Misal kita berbicara, kita posisinya menunduk. Jadi itu kita ibaratnya udah malas diajak bicara kayak gitu. Kemudian kalau kita diajak bicara, mata kita harus kontak mata terhadap lawan bicara kita. Ketika kita melihat kontak mata dengan lawan bicara kita, itu menunjukkan bahwa kita respect. Kita siap untuk diajak bicara seperti itu. Dan kita juga fokus terhadap apa yang dibicarakan. Selain itu, gerakan tubuh biasa ada ilustrator. Jadi kita misalnya Pak SBY menyampaikan pesan dengan gerakan tangannya kayak gimana, atau kalian menyampaikan pesan menggambarkan sebuah gunung, tangan kalian menggambarkan gunung kayak gitu, itu adalah ilustrator. Kemudian di sini ketika kalian berbicara, kaki kalian menyilang, duduk dengan menyilang, tangan kalian tertutup, itu juga memiliki arti. Ketika kaki kalian menyilang, tangan kalian menutup, itu menunjukkan kalian bahwa tipikal orang yang tertutup. Kemudian ketika kalian bertemu dengan orang lain, ketika kalian salamannya misal kurang salaman biasa tidak kencang gitu ya. Tapi ya jangan kencang-kencang, itu berarti menunjukkan kalau kalian siap dengan bertemu dengan orang itu kayak gitu. Terus kalian berbicara misal garuk-garuk hidung gitu kan, padahal nggak gatal, tapi secara nggak langsung kalian garuk-garuk hidung. Nah, garuk-garuk hidung itu menunjukkan bahwa kalian sebenarnya tidak pede, minder, atau kalian mengungkapkan hal yang tidak sebenarnya kayak gitu. Kemudian ada lagi affect display. Affect display ini yaitu gerakan tubuh khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan atau emosi. Nah, biasanya kalau kalian fokus, terus kalian posisinya itu sedang melihat sesuatu itu dengan, oh begini ya, itu ada kerutan di bagian di antara alis kalian. Kemudian misal kalian posisinya adalah affect display ini ketika kalian marah, takut, kemudian semangat, itu pasti kan berbeda mimik yang ada di wajah kalian kayak gitu. Kemudian ada namanya regulator, yaitu gerakan nonverbal yang mengatur dan memantau atau memelihara dan mengendalikan pembicaraan orang lain. Nah, ini perlu teknik khusus sih sebenarnya untuk mengendalikan pembicaraan orang lain. Misalnya ketika kita mendengar orang berbicara, kemudian kita menganggukkan kepala, mengkerutkan bibir, dan fokus pada mata. Nah, itu tuh kita bisa pengendalian terhadap orang lain. Salah satu contohnya adalah gini, saya kasih tahu. Misal orang itu berbicara, fokus melihat kepada kita, terus kita ikuti geraknya kayak gimana. Oh, dia misalnya sambil berbicara, tangannya dipindahkan ke samping. Kita coba ikutin. Dengan kita ikutin, secara nggak langsung dia juga akan mengikuti kita. Ketika dia mengikuti kita, oh berarti udah ada rasa yang dia sampaikan masuk kepada diri kita. Ketika masuk, kita mulailah bisa mengendalikan omongan orang itu. Ketika dia udah merasa nyaman, kayak gitu. Kemudian ada lagi adaptor, yaitu gerakan tubuh untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Dilakukan oleh orang yang sendirian. Misal gini, adaptor itu kita galau nih, kemudian gimana ya sambil berpikir gitu kan, kita menggigit bibir kita sendiri, terus memainkan pensil di tangan. Misal pas ujian bingung jawab nggak bisa, akhirnya main pensil. Nah, itu bentuk bagian gerak nonverbal lewat adaptor kayak gitu. Kemudian ada namanya proxemic. Proxemic itu yaitu bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika kita berbicara. Misalnya jarak intim nih, antara sekretaris dan ketua, kan pasti udah saling mengenal lah, apalagi sebelum
pemilihan pasti kan sering ketemu, sering ngobrol. Ketika sering ngobrol pasti jaraknya semakin intim itu berjarak 0 sampai 45 cm. Jadi kita ngobrol juga nggak terlalu jauh kan. Itu namanya itu pasti orang yang sudah memiliki kedekatan seperti itu. Kemudian ada juga yang jarak personal. Jarak personal itu sekitar 40 cm sampai 120 cm, 1 meteran lah. Itu biasanya orang yang sebenarnya kita dekat tapi tidak terlalu dekat banget gitu. Dan itu kita berbicara hanya sesuai kebutuhan saja. Kemudian ada jarak sosial yang panjang jaraknya itu sekitar 3 meter. Kemudian jarak publik kita terhadap orang lain yang audiensnya banyak itu sekitar 7 meter kayak gitu. Nah, ini di sini sangat dipengaruhi ketika jarak ini dipengaruhi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bisa dekat karena emang kondisi penerangannya, kemudian ruangannya emang misalnya sempit atau lebar, kemudian kondisi kenyamanan lah di lingkungan itu. Yang terakhir adalah vokalik. Nah, vokalik itu paralanguage gitu. Unsur yang kita ucapkan, cara berbicara kita, gaya bahasa kita dengan nada bicara yang seperti apa, nada suara kita gitu. Ada yang keras, lemah, terus kecepatan bicaranya kita kayak gimana, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Nah, misal dengan orang yang ada di dekat kita, nggak perlulah kita berbicara berteriak-teriak gitu kan. Terus kalaupun kita berjarak, ya itu baru kita misalnya suaranya agak ditinggikan gitu. Terus kalau emang kita mau negosiasi, biasakan nggak usah berteriak-teriak, karena negosiasi itu muncul ketika kita berbicara ya slow motion gitu kan. Terus habis itu selain slow motion, kita seringin humor, itu akan membentuk negosiasi kayak gitu. Kalaupun kita bersuara kencang, keras, itu ya mungkin bisa jadi ada momen-momen tertentu yang harus digitukan gitu. Lanjut. Sekarang ada nih hambatan dari komunikasi. Nah, hambatan komunikasi itu yang pertama adalah status effect, yaitu perbedaan pengaruh status sosial. Itu tadi. Nah, yang menghambat itu bisa jadi kan kita anak BEM yang baru nih mau ke perguruan tinggi, kita nggak tahu orangnya mana, terus jabatannya apa, terus kita juga nggak pakai misalnya seragam BEM kayak gitu kan, juga orang akan respeknya berbeda karena status itu tadi, jabatannya berbeda itu. Kecuali ini memperkenalkan diri, saya anggota Dagri, saya anggota Menlu, saya anggota misalnya Menteri Sosial dan dari kementerian yang lain gitu kan. Itu akan berbeda sama ketika kita menyampaikan saya ya mahasiswa gitu, mahasiswa biasa ibaratnya gitu, bukan perwakilan dari BEM gitu. Itu akan berbeda. Makanya kita harus berkenalan terhadap sivitas akademika, memperkenalkan diri sebagai mahasiswa dan juga sebagai anggota BEM gitu. Biar apa? Biar jalin komunikasi ini enak gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga enak. Kita butuh apa-apa, terus pun mereka juga mau ke kita juga enak gitu. Caranya gimana? Nah, nanti tugasnya adalah misal dari PSDM membagi nih orang-orangnya. Yuk kamu bagian kenalan sama siapa? Dari PSDM membagi nih dari tiap-tiap kementerian itu dia akan berkomunikasi terhadap siapa saja di perguruan tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, itu ketika dibagi, yuk kamu kenalan sama itu gitu. Cari tahu beliaunya itu rumahnya di mana, namanya siapa, anaknya berapa, misal kayak gitu. Nah, itu paling nggak biar jadi komunikasi, dia tahu bahwa sayanya kita itu anak BEM gitu. Terus kita itu juga penyalur suara mahasiswa gitu, nggak hanya sebatas kebutuhan dan surat menyurat saja kayak gitu. Kemudian adalah
Selanjutnya semantic problem. Semantic problem itu faktor yang menyangkut bahasa yang digunakan komunikator untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Misalnya gini nih, terkadang di sini terjadi semantic problem itu miskomunikasi. Sebenarnya kita pengen menyampaikan apa, tapi karena terbawa emosi, karena kita terbawa suasana yang tidak menyenangkan, akhirnya yang kita ungkapkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya kita ungkapkan gitu. Dengan kayak gitu kan, orang yang menerima itu kan dia tidak tahu kondisi emosi kalian seperti apa. Yang dia tahu adalah ungkapan yang kalian sampaikan gitu. Kemudian perceptual distortion. Perceptual distortion ini disebabkan perbedaan cara pandang. Nah, perbedaan cara pandang ini sebenarnya bisa kita minimalisir ketika dengan cara gini, kita harus terbuka, open-minded lah terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita harus menyadari bahwa orang-orang yang di lingkungan kita itu berbeda. Tapi bukan berarti dengan perbedaan itu kita berpikiran pendek, berpikiran sempit. Ya ini gue gitu kan. Lu ya lu, gue ya gue. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus berpikir terbuka. Dengan berpikir terbuka, kita bisa akan mudah mendapatkan banyak informasi, banyak teman, banyak rekan yang merasa dia itu terhadap kita nyaman. Dengan gitu kita juga akan timbul banyak informasi yang bisa disampaikan kepada kita. Kalau kita udah mengkotak-kotakkan diri, kita tidak mau berhubungan dengan dia karena misal beda bendera atau beda beda golongan lah, itu malah akan menyempitkan diri kita sendiri, akan mengkerdilkan diri kita terhadap informasi, terhadap pertemanan, terhadap apapun lah itu. Kemudian ada, itu tadi nulisnya salah ya, yang 3 dan 4 itu. Yang keempat itu harusnya cultural difference. Nah, cultural difference itu kaitannya gini, cara berbicara kita, komunikasi kita terhadap suku-suku yang ada di Indonesia. Kita bukan membedakan antar suku, tapi cara berbicara kita terhadap suku yang ada di Indonesia itu berbeda. Misal kita berbicara dengan suku Jawa. Jawa yang bagian mana? Surabaya. Oh, di Surabaya ngomongnya itu kasar gitu kan. Orangnya cepet-cepet. Nah, gitu. Jadi kita kalau ngomongnya pakai cara bahasa orang Solo, itu juga akan nggak nyambung dengan bahasa orang Surabaya yang begitu cepat gitu. Karena orang Solo itu ngomongnya lembut. Terus cara kita berbicara dengan orang Sunda gitu kan. Orang Sunda misalnya Jawa Barat bagian mana dulu gitu kan. Bekasi sama bagian Tasikmalaya itu juga akan berbeda. Karena Tasikmalaya, Garut itu lebih lemah lembut daripada orang-orang yang ada di Bekasi gitu kan. Di Bogor gitu. Itu juga akan berpengaruh. Jadi kita juga harus belajar menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Dia berasal dari mana. Makanya kita harus saling mengenal itu sampai detail. Dia itu orang mana, sukunya apa gitu. Bukan untuk kita membedakan, tapi cara kita berbicara. Misalnya kita akan bicara dengan orang yang aslinya orang Lampung, orang Medan, itu akan berbeda cara kita berbicara dengan orang-orang yang kita ajak bicara berdiskusi dengan orang yang berasal dari Solo, dari Sunda, kayak gitu. Kemudian ada namanya physical distraction. Nah, physical distraction ini hambatan disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik. Misalnya karena kebisingan, suara hujan, terus cahaya yang kurang jelas. Misal kalian kalau mau berkomunikasi, di tempat keramaian, nah itu bisa fokus nggak? Kemudian dengan adanya hujan atau petir, kalau sekarang ini kita berbicara lewat online dengan hujan dan petir, jadi suaranya putus-putus, kemudian suara saya tidak terdengar, jadi itu akan mengurangi fokusnya kita dalam menyampaikan informasi gitu. Kemudian cahaya yang kurang jelas, jadi kita misalnya berdiskusi di tempat yang remang-remang juga itu akan berpengaruh juga gitu. Kemudian ada yang keenam, poor choice of communication channel. Nah, poor choice of communication channel ini gangguan yang disebabkan oleh media yang digunakan untuk komunikasi. Misalnya kita pakai telepon, waktu telepon pakai video callan, pakai WA putus-putus karena sinyal. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap komunikasi kita gitu. Kemudian
kita menyampaikan, mengirim gambar gitu kan, gambarnya tidak jelas atau ngeblur. Nah, itu juga akan mengurangi dari informasi yang akan kita sampaikan, dan orang penerima receivernya ini juga akan tidak mengerti. Jadi apa sih yang akan disampaikan? Dia tidak bisa menangkap informasi yang diberikan kayak gitu. Kemudian no feedback. Nah, ini yang harus dikurangi nih. No feedback itu yang nggak punya akhlak. Jadi kita mengirimkan pesan, kemudian tidak dibales-bales, tidak ada respon. Ini biasanya yang jadi kendala. Misal kalau udah di organisasi tuh ada yang menghilang kayak gitu kan, di WA nggak dibales, kemudian di blok. Nah, itu tuh yang harus kita sebagai manusia, sesama manusia itu tuh ya setidaknya ada rasa menghargai lah, ada rasa menghormati. Kalaupun kita tidak bisa buka, balas, dan jawab aja tidak bisa, belum siap atau kayak gimana, jangan dianggurin gitu, jangan dicuekin, karena kita juga butuh kejelasan kayak gitu. Ya nggak Pak Ketua? Betul. Iya, lanjut. Lanjut. Nah, kaitannya dengan relationship, menjalin hubungan antar sesama, terutama dalam suatu organisasi, itu yang pertama adalah menghargai. Kita dari kecil sampai saat ini kita udah diajarin menghargai. Menghargai itu bukan hanya terhadap orang yang lebih dewasa, tetapi sesama teman. Menghargai itu bentuknya macam-macam, tidak hanya dengan cara kita berbicara, tapi dengan kita merespon media sosial yang kita gunakan, itu salah satu bentuk menghargai. Kemudian bentuk lain menghargai adalah kita peka gitu terhadap orang lain yang misalnya membutuhkan. Dia nggak ngomong, tapi kita peka gitu. Itu salah satu untuk menghargai terhadap orang lain. Kemudian belajar menghormati. Kita teman sebaya, tapi kita tahu posisinya misal sama ketua BEM, sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Informasi dan Komunikasi, Menteri Sosial, yang belum saya sebut apa ya? Menteri apa lagi ya? Bu. PSDM, Bu. Nah, PSDM. Nah, itu harus saling menghormati. Meskipun seumuran, tapi bentuk penghormatannya adalah bukan kita hormat saja gitu, tapi kita cara menghormatinya ketika diajak diskusi, yuk hadir. Cara bentuk penghormatannya adalah ketika kita ditanya, ya kita jawab, kayak gitu. Kemudian tolong menolong. Kita itu di dalam organisasi jangan perhitungan. Tolong menolonglah kalian gitu kan. Jadi misal temennya ada kesusahan, nggak usah ditanya, kamu perlu bantuan, udah ditolong gitu. Udah ditolong. Kita jangan sampai melakukan pengharapan, oh iya nanti gue tolong nih dia, habis itu biar dia juga nolongin gue, nggak usah gitu. Ketika kita memasrahkan kepada Tuhan, kita tolong mereka, ya udah, kita sebagai manusia, sebagai khalifah gitu kan, ya udah kita tolong aja gitu, nggak usah punya pengharapan yang lain biar kita juga ditolong gitu. Dengan kayak gitu, satu, apa sih yang kita dapatkan ketika kita menolong orang lain? Kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ditolong, satu. Yang kedua adalah ketika kita bisa menolong, kita bersyukur kita diberikan sama Tuhan kondisi tubuh yang lengkap, kondisi kesehatan, kemudian kita bisa menolong, itu adalah bentuk syukur tubuh kita gitu. Yang ketiga adalah ketika kita bisa menolong orang lain, Tuhan itu tidak tidur. Jadi ketika kita bisa menolong, Tuhan juga akan membalas pertolongan yang kita berikan terhadap orang lain gitu. Jadi jangan kita mengharapkan, kita menyandarkan diri kita terhadap orang lain. Jangan menggantungkan diri kita pada orang lain. Ya udah, tolong aja gitu. Nggak usah kita punya pengharapan biar nanti kita ditolong. Biar Allah aja yang balas gitu. Kemudian mau mengerti gitu. Mau mengerti ini adalah misal teman kita lagi cewek nih, PMS gitu kan, tugasnya banyak, harus ngerjain laporan ini, tugas kuliah banyak, kemudian harus bikin LVJ, harus bikin itu. Ya kita bisa tahu diri dan mengerti gitu. Jadi oh ya udah, apa namanya, kamu kayak gini, aku bisa bantunya apa gitu. Terus jangan
teman kita lagi emosi, kita juga ikut-ikutan cuek lagi. Nah, itu juga namanya tidak mengerti kepada teman gitu. Kemudian mau memberikan pujian kepada orang lain, ini adalah simple. Misal teman kita mau mengerjakan, kasih apresiasi, terima kasih ya, wah kamu luar biasa, atau kamu kok mau sih nyempetin waktu kayak gitu. Kemudian kita juga harus memberikan motivasi. Motivasi itu tidak hanya buat orang-orang yang misal kalau di BEM itu tidak aktif, tapi yang aktif pun kita harus kasih motivasi. Motivasi itu nggak harus secara kalimat kata-kata gitu, enggak. Dengan perilaku, misal habis ngerjain apa, udah selesai gitu kan, yuk makan bareng gitu. Dengan itu kita ngobrol, nah itu tuh di dalamnya ada rasa, oh ini nih ada respect, nah itu ada motivasi juga pastinya. Kemudian kita sebagai manusia juga jangan posesif. Dan kita selanjutnya adalah saling percaya. Apapun yang disampaikan teman kita, coba percaya aja gitu. Satu, kita percaya apa yang dikatakan. Yang kedua, kita sebagai manusia kan harus husnudzon ya. Kita harus juga meneliti kebenarannya juga. Jadi apa yang disampaikan orang lain udah percaya aja, tapi kita juga melihat benar nggak ya gitu. Tapi bukan berarti kita udah punya intrik tidak percaya gitu kepada teman, itu nggak boleh gitu. Kemudian kita harus mulai terbuka. Maksudnya sesama organisasi itu kita harus saling tahu, harus saling kenal. Jadi misal kendala kuliahnya apa, terus kita punya kendala dalam organisasi apa, terus di dalam organisasi misal secara akses transportasi nggak ada, terus kita kosan misal nggak punya kosan gitu kan, mau gimana nih gitu ya, sama teman-teman organisasi, yuk di tempatku atau gimana, oh ternyata kiriman dari orang tua belum ada, yuk makan aja sama aku. Nah dengan hal-hal yang simpel kayak gitu akan menumbuhkan hubungan yang erat di dalam organisasi. Dan terakhir adalah selalu hadir. Kita di dalam kegiatan ada rapat, terus ada misalnya kita ada kumpul apa, itu usahakan selalu hadir. Dan ketika si receiver ini, penerima pesan ini hadir tepat waktu, ya wayahna jadi panitia menyelenggarakan itu jangan molor-molor, ya harus tepat waktu juga biar balance gitu. Jadi si penerima udah menyiapkan waktu, menyempatkan waktu, dan dia on time. Si penyelenggara juga sebisa mungkin udah persiapan jauh-jauh hari juga tepat waktu kayak gitu. Lanjut. Ini yang terakhir ya, yang menjalin hubungan. Habis ini udah selesai, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan kita sharing, tanya-tanya aja. Saya tidak lebih pandai dan lebih pintar dari kalian. Saya juga masih belajar. Bisa jadi saya lebih tahu duluan ketika ada di BEM gitu kan. Tapi kan kondisi yang berbeda. Yuk sharing, kita belajar bersama-sama. Gak ada yang lebih pintar karena kita seorang pembelajar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Elia. Wah, materinya keren sekali nih Kak. Gitu ya. Jadi karena sesi penyampaian materi sudah selesai, selanjutnya di sesi tanya jawab yang akan dilakukan di sesi. Jadi dua sesi, pertama 10 menit dan sesi kedua 10 menit. Sesi pertama dari jam 17.05 sampai 17.15, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi boleh open mic atau drop pertanyaan dengan format dengan format pertanyaan, nama lengkap, underscore angkatan, dan underscore pertanyaan. Teh Elia boleh izin bertanya? Moderator, izin bertanya? Iya, boleh. Silakan. Jadi gini Teh, pertanyaan gini. Jadi mungkin ada di mana di saat kita tuh
mungkin saling masih sibuk masing-masing gitu kan. Yang namanya komunikasi itu kan harus lancar terus ya Teh ya. Kan mungkin yang A lagi sibuk dengan urusannya, yang B lagi sibuk dengan urusannya. Nah, itu tuh gimana sih Teh menjalin komunikasi yang baik ketika pada saat ada situasi yang kayak gitu, dan apa sih Teh tipsnya gitu loh buat misalkan ada situasi kayak gitu. Gitu aja Teh. Oke. Ya boleh. Ya langsung dijawab saja Teh. Oh iya, boleh. Langsung saya jawab. Jadi yang pertama adalah komitmen. Kita nggak bisa jalin komunikasi kalau kita nggak ada komitmen gitu. Jadi yang pertama, misal semua sibuk ini, sibuk itu, sibuk itu. Kalau nanya sibuk, semua pasti sibuk. Tapi nggak ada orang yang namanya orang harus kasih kesempatan, menyempatkan diri. Nggak ada namanya kesempatan, yang ada adalah menyempatkan diri. Kalau kita tidak menyempatkan diri, nggak akan ada kesempatan kayak gitu. Misal ini A sibuk, B sibuk, C sibuk. Terus caranya gimana? Jangan bikin tugas atau deadline yang waktunya pendek gitu. Misal nanti tanggal segini kita kumpul ya, yang dibahas ini. Itu satu. Terus sebagai ketua, kita harus punya poin-poin yang akan disampaikan. Jangan bertele-tele. Langsung aja ditembak. Bahas, nanti kita akan bahas A, B, C, D, E dengan waktu sekian, 30 menit gitu. Misal kayak gitu. Terus habis itu kita biasakan on time gitu. Kalau kita biasakan on time dan jelas apa yang kita bahas, saya rasa semua orang juga akan menyempatkan waktunya kayak gitu. Terus mereka sibuk karena apa sih? Nah, ini adalah tugas dari PSDM. Orang-orang ini sibuk karena apa? Apakah dia emang sibuk karena tugas, atau sibuk karena di rumah dia harus membantu orang tua kerja, atau emang ya sok sibuk gitu. Karena menurut saya nggak ada namanya kalau kita tidak menyempatkan kayak gitu, nggak akan dapat kesempatan kalau kita tidak menyempatkan diri kayak gitu. Benar nggak? Coba sekarang kalian, kalau dipikir-pikir kalian juga sibuk, tapi kalau kalian nggak menyempatkan diri juga, kalian nggak akan dapat kesempatan untuk belajar di upgrading ini kan kayak gitu. Gimana? Apakah Baik, menjawab? terima kasih. Ngerti Teh. Ya, dan itu sering komunikasi aja, Zedan. Jadi kamu jangan komunikasi terhadap misal sesama PSDM gitu kan, hanya waktu butuhnya aja gitu. Pas butuh aja kamu BA, tapi pas nggak butuh nggak BA. Nah di situ biasanya orang nggak respect. Jadi kamu harus tahu kebiasaan dia ngapain. Terus sering chat, ngobrol aja biasa. Jadikan teman-teman di lingkunganmu itu sebagai teman, kawan, bukan karena wah dia seorganisasi jadi pas butuhnya aja ngechat kayak gitu. Iya Teh, siap, baik Teh. Terima kasih Teh. Ya, silahkan coba ya. Bu, izin menambahkan Bu, kalau misalkan dari sering chatan kayak gitu nanti jadi nyaman gimana Bu? Ya nggak apa-apa tuh nyaman, malah kita tahu kan kalau apa namanya nyaman dianya kayak gimana. Yang membuat salah tuh kalau ketika udah nyaman terus baper, itu yang bikin jadi berubah tuh organisasi. Soalnya bilangnya komitmen tadi Bu, harus komitmen kata Bu Elia. Iya. Kalau komitmennya cuma 2 orang itu loh Bu yang susah. Jadi orangnya ada misalnya gini Fatwa, orangnya ada berapa, yang komitmen 2, ya udah di situ yang 2 komitmen itu aja tetap dijalankan. Misalnya yang lain nggak komitmen tuh, yang lain nggak komitmen ya kita apa namanya telusuri dulu kenapa dia tidak komitmen. Nah, biasakan dengan kayak gini berhubungan komunikasi, biasakan dengan 3 resep saya ya. 3 resep saya adalah yang pertama adalah kita tahu kondisi. Kita lihat lingkungannya kayak gimana dia tipikal orang kayak gimana, terus kehidupan di rumahnya kayak gimana. Selanjutnya dia kalau di kuliah teman-temannya siapa, udah tahu nih, kita melihat, mengamati orangnya kayak gimana. Lanjut yang kedua itu kita mempersiapkan cara apa yang harus kita lakukan untuk komunikasi terhadap dia biar dia komitmen. Oh misal nih dia
bisa kalau rapat di siang hari, sore hari, kalau malam hari nggak bisa karena sama mamanya harus pulang, misal kayak gitu. Oh dia tipikal kayak gitu. Berarti setelah diamati cara kita persiapan, oh ya rapatnya sore hari. Misal yang lain bisanya malam, ya udah kita yang harus legowo, kita yang harus menyempatkan waktu biar komunikasinya tetap jalan. Ya udah kita wayahna sebagai pengurus, sebagai yang di atasnya atau ketuanya gitu kan. Ya udah kasih waktu ke dia, ajak ngobrol sendiri kayak gitu. Nanti lama-lama juga akan luluh. Itu yang saya rasakan sih gitu. Yang terakhir adalah ketika kita udah mengamati, kita mempersiapkan langkah apa yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah kita apa yang harus dia terima terhadap rencana kita gitu. Ketika yang dia terima nanti terhadap kata-kata kita, oh dia nggak mau nih gitu kan, atau dia nggak respect, tetap nggak respect. Bisa jadi kita berbicaranya nggak lewat dari kita, tapi lewat orang lain. Misal sahabatnya ini, oh iya kita ngomongnya lewat sahabatnya kayak gitu. Jadi kita butuh perantara. Terkadang kita butuh perantara, kadang melihat orangnya face to face juga bisa gitu. Jadi banyak cara sebenarnya. Kalau dia tipikal orang yang pendiam gitu kan, dideketin, ternyata malah dia nggak respect, atau malah tambah nyaman gitu kan misalnya. Wah, jadi sekali mendayung itu dapat. Benar Bu. Betul. Sambil menyelam minum air Bu, bener. Iya. Gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Misal di organisasi kalian menemukan jodoh gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi harus komitmen gitu. Biasanya tuh yang bikin hancur tuh ketika kita komitmennya cuma berdua sama pacarnya doang, sama yang lain ditinggalin deh gitu kan. Ya berarti harus komitmen sama semua orang Bu ya. Iya, harus komitmen semuanya gitu. Bedakan waktu di organisasi itu, bedakan kapan kita mengurus hal pribadi dan kapan kita harus mengurus yang kaitannya untuk kepentingan bersama gitu. Jangan sampai kepentingan pribadi dibawa-bawa untuk kepentingan bersama gitu. Nah misalnya gini nih, kita ada waktu sore hari karena nanti malam mau nonton. Jadi semua diajak ke misalnya diajak rapatnya sore hari, padahal sebenarnya biasanya kita rapat malam hari. Nah itu yang nggak bagus itu. Semua aja diajak nonton Bu. Oh iya. boleh malah semua diajak nonton ya. Siap Bu, makasih atas jawabannya Bu. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari luar biasa. Karena waktu menunjukkan 17.15, sekarang kita masuk ke sesi 2. Belum sesi 2 sudah ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Dinda tahun 2019. Bu izin bertanya, bagaimana cara yang baik untuk berkomunikasi dengan seorang yang introvert? Ini berdasarkan 3 orang berarti Bu. Introvert itu dia orang yang cenderung pendiam, dia cenderung apa-apa difikirkan, dia hanya mau bercerita terhadap orang yang dia percaya. Ketika dia percaya sama orang, terus kepercayaannya itu dihancurkan, atau misalnya dia cerita nih percaya sama orang, ternyata si orang itu ember nyampein ke teman-temannya, dia akan lama untuk sembuhnya kayak gitu. Pasti dia tetap ingat, ya Allah, aku cerita ke sini kok dikasih ini ya, kok mereka cerita-cerita, dan akhirnya dia hanya memendam perasaannya sendiri kayak gitu. Nah, untuk mengatasi orang-orang kayak gitu adalah kita harus jadi teman dekatnya. Kita satu harus jadi teman dekatnya, yang kedua cara mancingnya orang-orang introvert adalah dengan perilaku, bukan dengan kata-kata. Jadi misal dia introvert ya, dilihat dari perilakunya, dia kemana-mana kayak gimana, transportasinya apa, ya udah yuk dianterin gitu. Lama-lama juga akan luluh di situ orang-orang introvert. Terus kasih dia respon dan respect yang lebih kalau buat orang introvert. Karena orang introvert tuh kalau kita tidak tidak mancing duluan, mancing omongan duluan, dia nggak akan ngomong kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi gimana Anda sudah cukup menemukan cara untuk menghadapi orang introvert? Ya harus jadi teman dekatnya. Kalau nggak gitu, kita harus sering kasih sayang yang lebih ke mereka. Gitu.
Aman, Bu. Dinda, biar Aman. cukup Bu, terima kasih gitu. Karena masih ada waktu Iya, misalnya. sekitar 8 menit, mungkin ada pertanyaan lagi. Halo Bu, saya mau nanya boleh Bu? Boleh, Boleh, mangga. Silahkan. Jadi gini Bu pertanyaannya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang autis? Ya, astagfirullah. Oh iya, suaranya saya Tadi anggur. ini tuh Ya, orang yang kebetulan, ya, autisme ya. Kebetulan saya juga di sini salah satu penggerak orang yang menangani orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, di Waluyo Jiwa. Jadi saya mengurusi orang-orang yang habis direhabilitasi di rumah sakit jiwa, kemudian penggerak di anak-anak jalanan, kemudian anak-anak yang terlantar gitu kan. Terus kalau autism itu termasuk dari disabilitas. Nah, cara berbicara sama mereka adalah dengan apa yang mereka suka gitu. Kalau autism itu masih anak-anak, biasanya kita ajak dia bermain. Kita ajak mereka ke playground, kasih mereka stimulan yang membahagiakan, diajak bermain, dikasih mainan, itu cara berbicaranya. Terus kalaupun kita berbicara kalau dengan ODGJ, biasanya kita kasih respon itu dengan apa yang biasa mereka kerjakan. Kita temenin gitu. Biasanya kalau ODGJ itu kita kasih stimulan dengan menggambar. Silahkan gambar, nggak kita kasih waktu. Nah, di situ kita bisa membaca dari gambaran itu. Dengan dia mewarnai, warnanya hitam, warnanya gelap, atau warnanya cerah. Terus ketika dia menggambar itu dia fokus atau tidak, itu kita bisa melihat, dan itu salah satu trik untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang gangguan jiwa. Kalau untuk autism, kalau anak kecil kita ajak ke playground, kita ajak bermain, di situ mereka akan meskipun dengan keaktifan yang berlebih daripada orang yang normal, di situ bisa kita ajak bicara. Oke. Ini seperti itu kita kurang lebih cara berkomunikasi dengan orang yang berkebutuhan khusus gitu. Ini ada pertanyaan lagi, ini sangat antusias sepertinya. Saya bacakan ya. Pertanyaannya dari Rizky Ramadan tahun 2020. Bu izin bertanya, bagaimana cara membuka komunikasi dengan orang yang belum kita kenal sama sekali? Ya, Bu. Oke, saya jawab. Kita biasakan ada namanya senyum, salam, sapa, santun, dan semangat. Gunakan itu. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang baru, biasakan senyum dulu, terus kita posisikan tubuh kita itu dekat, tapi tidak terlalu dekat. Jadi jaraknya 1 meter gitu kan, habis itu kita ngobrol. Bahasa yang ringan saja, gimana kabarnya, rumahnya di mana. Habis itu, untuk kita biar pembendaharaan kata kita banyak, kita harus sering baca informasi, terus baca buku. Dari situ kita bisa ngobrol, terus lihat dia dari seragamnya, oh ternyata orang dinas atau aparatur sipil negara, atau oh ini ternyata TNI, polisi, atau orang biasa. Nah, di situ kita belajar komunikasi sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya gitu. Misal dari pekerjaan dia, kalau petani, oh Pak nanam apa hari ini gitu. Wah kondisinya lagi hujan gitu kan, gimana tanamannya gitu. Kita bisa melihat, yang pertama kuncinya adalah 3. Amati dulu, kemudian persiapkan, dan kerjakan. Amati, siapa lawan bicara kita kalau dia orang baru gitu. Kalau ternyata kita nggak tahu sama sekali nih, terus ditanya apakah pendatang atau bukan gitu. Tapi kan kita juga bisa melihat, oh sama-sama misal di kampus nih orang baru, wah jurusan apa, kayak gitu. Jadi biasakan kita bertanya itu jangan SKS, bukan berarti SKSD sok kenal sok dekat gitu, bukan, atau kita kepo gitu. Karena dengan kadang disalahartikan sih, kita bertanya tapi kepo lu kan kayak gitu. Sebenarnya tidak gitu. Kepo itu adalah ketika kita menanyakan hal-hal yang tidak penting, terus yang mengganggu, sebenarnya kayak gitu. Atau kita bertanya hal-hal yang lebih dalam, atau kita kepo itu karena kita butuh jawaban, tapi kadang-kadang kita ajak bicara itu tidak terlalu suka gitu.
Jadi kuncinya adalah amati dulu siapa lawan bicara kita gitu. Oh, dia orangnya kayak gini nih. Ya udah nanya aja seputar itu kalau untuk perkenalan di awal gitu. Terus biasakan senyum, jangan sambil cemberut kalau nanya ke orang gitu. Wah, ya itu tadi Rizky jawaban dari Teh Elia. Pertanyaan terakhir ini Teh. Jadi Kak Kurniawati tahun 2018. Ya, mangga. Izin bertanya Bu, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda lingkungan dengan kita dan juga berbeda pola pikir dengan kita? Maksud kita berkomunikasi seperti lawan berbicara mau mendengarkan kita. Oh, maksud kita supaya lawan bicara kita mau mendengarkan kita. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita harus tahu dulu konteks bahasanya apa. Itu yang pertama. Kita terapkan dari yang pertama adalah kita amati dulu. Dari amati adalah konteks yang kita bahas apa. Kemudian selanjutnya misal berbeda lingkungan. Nah, berbeda lingkungan itu apakah dia berasal dari kalangan mana, kita kalangan mana, atau berdasarkan dari kesukuan, suku mana dan suku mana. Kalau kita misalnya mau ngomong sama orang yang kaitannya orang umum, terus kita misalnya berasal dari pesantren, ya jangan bahas hadis dan Al-Quran gitu kepada orang umum, karena nggak akan nyambung juga kan gitu. Terus kalau kita berbeda lingkungan, misal kita harus tahu siapa orang yang kita ajak bicara gitu. Terus kalau biar dia ngikut sama omongan kita gimana ya? Ya kasih introduction, greeting yang kaitannya dengan mereka, apa yang mereka suka gitu. Misal kita yang notabene anaknya pendiam, terus kita mau ngajak ngobrol anak yang rame gitu. Ya kita harus belajar menyelami, menyeimbangkan untuk kita sok asik aja dulu gitu. Ini gimana ya gitu. Bisa bantu nggak ya gitu. Terus jangan sampai kita mau biar dia respect ke kita, jangan sampai kita tidak tiba-tiba ngomong yang menyakitkan hati. Terus kita yang ngomong kalau bahasa Jawanya tuh syukurin jeplak gitu. Maksudnya bahasa Indonesia apa ya? Langsung ngomong gitu kan tanpa pikir dulu gitu. Jadi harus kita persiapkan, kita mau ngomong apa ya, kayak gitu. Jadi semua tuh jangan langsung ngomong, tapi harus difikirkan juga gitu. Bahasan apa yang akan kita bahas. Nah, kalau terkait penerimaan orang, itu mah tergantung apa yang kita sampaikan sebenarnya. Jadi ketika kita menyampaikan hal itu benar, nggak usah dipikir, orang tidak akan menerima. Gitu. Karena setiap orang tuh punya hak dan kebebasan menerima pendapat kita ataupun tidak. Gitu. Jadi jangan kita baper juga atau kita dia kok nggak menerima, ya nggak usah. Yang penting kita menyampaikan hal itu kebenaran, sampaikan gitu. Kalau yang kita sampaikan itu hal-hal yang memang belum berkenaan atau kita menyampaikan tidak sesuai, baru orang menanggapi tidak sesuai juga wajar-wajar saja. Tapi kalau kita sampaikan hal-hal sesuai kebenaran itu bukan kebenaran menurut pribadi loh ya, kebenaran secara umum. Nah itu penangkapan orang yang berbeda itu nggak apa-apa, wajar saja. Orang se-Indonesia aja terhadap misal peraturan pemerintah ada yang nolak dan ada yang menerima kok. Kalau semua menerima kan juga namanya kita bukan di lingkungan yang dinamis kayak gitu. Bagaimana Kak Kurniawati, cukup dengan jawabannya? Ya mungkin jawaban dari Teh Elia tadi saya rasa cukup sekali dengan pembawaan yang interaktif menurut saya. Jadi saya penyampaian itu juga saya jawab. Di sini saya selaku moderator juga akan memberikan kesimpulan dari Kak Kurnia, menyampaikan terima kasih Teh
Ya, sama-sama Nia. Nia lagi di itu ya, apa namanya, Bojonegoro ya? Siap Bu katanya. Siap lagi di Bojonegoro, Bu. Ya, jaga kesehatan semuanya yang nggak ada di kampus, yang nggak ada di Bandung, di Jawa manapun, di luar Jawa. Saya lagi di mana? Saya ada di Blitar. Baru pulang dari Bandung hari ini. Wah. Berarti benar ya Bu, kalau sempat gak sempat tuh tergantung kita menyempatkan dan memberi kesempatan. Iya. Ya, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dari Teh Elia dan juga antusias rekan-rekan. Sampai saya tuh menyimpulkannya bingung gitu. Jadi di sini tuh menyimpulkan kalau sebenarnya komunikasi itu ada formulanya seperti yang dijelaskan tadi, ada 4, source, message, channel, dan juga receiver. Kemudian efek komunikasi itu bisa berdampak langsung baik untuk kelangsungan organisasi ataupun ke diri kita secara langsung. Kemudian unsur komunikasi itu ada 2, yakni verbal dan non-verbal. Dan hambatan dalam komunikasi tidak hanya dalam komunikasi, tapi dalam semua hal pasti memiliki hambatan. Salah satu contoh hambatan dalam komunikasi yakni cause effect, somatic problem, dan lainnya hingga novitasi apapun yang disebut tidak punya akhlak gitu. Dan yang paling perlu kita garis bawahi terutama untuk pengurus BMKM Politeknik STT Bandung yakni dalam menjalin hubungan antar sesama, terutama di organisasi, yakni saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, perhitungan, mau mengerti, memberi pujian dan juga motivasi, jangan posesif, berusaha saling percaya, terbuka dan selalu hadir. Selalu hadir tersebut merupakan efek ataupun kita sebut komitmen, di mana kita sudah berkomitmen untuk di sini, jadi harus belajar dan berkembang bersama gitu. Dan dari pertanyaan tadi yang ada 5 pertanyaan, pada intinya dalam komunikasi kita tuh harus melihat situasi dan kondisi, baik itu secara situasi personalnya ataupun dari lingkungan orang atau lawan kita komunikasi. Kemudian menerapkan 3S, senyum, sapa, dan juga semangat. Dan yang paling penting adalah mempersiapkan 3 kunci, di mana untuk mengamati, persiapan, dan juga mengerjakan. Seperti itu kesimpulan materi hari ini. Terima kasih kepada Teh Elia yang sangat aktif dalam memberikan informasi. Semoga tujuan dari updating J saat ini bisa terlaksana, yakni diharapkan pengurus BMKM Politeknik STT Bandung dapat menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis satu sama lain di kehidupan berorganisasi. Demikian acara hari ini. Acara selanjutnya yakni pemberian sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana acara Upgrading Day 1 kepada Zaidan, dipersilahkan. Baik, buat Teh Elia Dwi Nur Aini, STRT, terima kasih sudah memberikan materi yang sangat-sangat berguna bagi kami, staf BMKM Politeknik ST3 Bandung, dan terima kasih juga sudah menyempatkan hadir waktunya, hadir buat acara upgrading yang pertama. Dan pada kali ini saya akan menyerahkan sertifikat secara simbolis terlebih dahulu kepada Teh Elia Dwi Nur Aini, STRT, sebagai pemateri Upgrading Day 1 yang berjudul Communication and Relationship pada tanggal 29 November 2020, tertanda Ketua Umum BMKM Politeknik ST3 Bandung, Kang Aditya Kemal Pratama Saipudin, Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Manusia BMKM Politeknik ST3 Bandung, Teh Vina Idamatu Silmi, dan saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana Upgrading yang pertama, Zaidan Al-Fajri. Terima kasih Teh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, moderator. Ya, itu tadi penyerahan sertifikat kepada Teh Elia. Mohon diterima terlebih dahulu
dulu ya Teh secara simbolis. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi pemberian sertifikat. Acara selanjutnya ya di sesi foto bersama. Jadi diharapkan rekan-rekan dan juga Elia untuk mengaktifkan kameranya. Nanti akan dipandu oleh Rizal. Halo Rizal, sudah siap? Halo, harap on cam ya, slide 1 sama slide 2-nya. Ntar aku hitung. Asik banget kamu Fatwa. Ya Bu. Numpang aja Bu. Lagi di mana kamu? Saya lagi di kontrakan Bu sama Rizal. Ayo semuanya on cam. Ini ada yang belum. Kang Ari belum. Terus Teh Konita belum. Parah. Ayo tuh on cam, hayu. Masa harus pakai bahasa isyarat komunikasinya? Kata Bu Elia tadi. Sama orang audis. Ini udah on cam semua belum? Yuk, Bapak yang slide 1 dulu aja. Oh ya udah. Yang slide 1 ya. Bentar Kang loading dulu. Ternyata mana kasihan yang udah senyum itu garing. Sabar akan keteh ini loading. Masih loading. Pakai wifi kan? Pakai wifi kan? Udah. Ini tapi ada yang belum. Bentar. Udah. Yuk, action ya. 1, 2, 3. Saya lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Yang slide 2 kasihan dia. Nah, yang slide 2-nya. Kang nggak ikut foto lagi Kang? Iya, lagi lah. Yuk. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Udah, makasih ya Kang Teteh. Sebentar karena saya masih azan, jadi mohon waktunya sebentar. Terima kasih. Moderator? Ya, gimana? Ini saya udah selesai belum ya? Oh iya Teh, untuk Teh Elia sudah selesai, jadi bila Teh Elia ingin live terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, saya izin duluan ya teman-teman. Biasa ada agenda lain. Ya Teh, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman. Sambil menunggu adegan bisa selesai, boleh kepada dia untuk membagikan absensi dan juga absen.